Episode 1791-1795. Bab 1791, munculnya Raja Hantu. Meskipun dia berkata demikian, Zhao Han masih terkejut dalam hatinya. Jari barunya yang baru saja dia pukul seharusnya membuat Zuan dalam keadaan yang mengerikan, tetapi anak ini tidak langsung pingsan di tempat, hanya memuntahkan sedikit darah. Dalam hati, Zuan sekali lagi merasa senang karena tubuhnya yang telah ditempa berkali-kali oleh sutra asal mula primordial telah menjadi sangat kuat. Bersama dengan bantuan Jing Teng yang sedikit mengurangi kekuatan tangannya, dia masih berhasil menangkisnya pada akhirnya. Namun, yang membuat frustrasi adalah jari itu mengandung semacam kekuatan penghancur spasial. Kekuatan itu terus menggerogoti pembuluh darahnya, menghentikan batinnya untuk memperbaiki tubuhnya. Kekuatan itu seakan-akan terus menyebar lebih jauh ke dalam tubuhnya. Jika ada kultivator lain yang terkena jari Zhao Han, tubuh kultivator tingkat master pun pasti sudah berubah menjadi gumpalan darah. Seorang Grandmaster juga akan hancur secara bertahap oleh kekuatan kehancuran spasial, akhirnya menjadi lumpuh. Tidak heran Zhao Han tidak terus menyerang, dia sudah menganggap Zuan sebagai orang cacat. Namun, bagaimana mungkin Zhao Han mengetahui seberapa banyak kemampuan ajaib yang dimiliki Zuan? Dia menyadari sesuatu dan menggunakan sutra pemakan surga. Dengan kekuatan Kun Peng yang mendukungnya, ia mulai menyerap kekuatan penghancur ke dalam tubuhnya. Kekuatan penghancur itu memang mendominasi. Ia merasa bahwa ia sedang didekat dan segera menyerang dengan lebih ganas, untuk mencoba mengalahkan Zuan sepenuhnya di tempat itu. Sayangnya, baik itu sutra pemakan surga maupun keterampilan Kun Peng, keduanya merupakan teknik misterius yang tak tertandingi. Ketika kedua keterampilan itu bercampur, hasilnya adalah kekuatan tombak yang lebih besar. Kekuatan penghancur itu dengan cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan mencoba melepaskan diri. Sayangnya, bagaimana mungkin ia bisa menghentikan pusaran yang menyerupai lubang hitam itu? Tak lama kemudian, pusaran itu sepenuhnya terbakar dan diproses menjadi energi murni. Zuan merasakan bahwa bila pengalamannya telah bertambah sedikit. Itu adalah hasil yang lebih hebat daripada saat ia menyerap dua jenderal hantu. Zhao Han memang tangguh. Dengan sedikit energi internalnya, ia telah membuat Zuan terluka parah. Oleh karena itu, Zhao Han menganggap sikap Zuan sangat menggelikan. Kekuatan penghancurnya sendiri mengandung sifat-sifat pemahamannya yang mendalam tentang ruang. Jangankan Zuan, bahkan kedua guru besar itu pun tidak akan mampu menyingkirkannya. Dia sudah yakin bahwa Zuan telah menjadi cacat, tetapi bocah nakal itu masih berani berbicara kepadanya seperti itu. Namun, dia tidak ingin membuang-buang kata-kata untuk orang yang sudah meninggal, dan menatap lurus ke arah Jing Teng. Dia berkata, "Aku sudah menunjukkan belas kasihan, jadi kamu juga harus menunjukkan ketulusan, kan?" Kalau tidak, dia tidak melanjutkan, karena ancamannya sudah sangat jelas. Setelah ragu-ragu sejenak, Jing Teng hendak memberinya sedikit informasi untuk menenangkannya sambil membantu Zuan mengendalikannya. Mata Zhao Han menyipit dan dia bertanya, "Zuan, apakah kamu benar-benar percaya bahwa aku tidak akan membunuhmu?" Zuan tersenyum dan berkata, "Aku akan memberitahu mereka satu hal saja. Setelah selesai, aku tidak akan menghentikanmu untuk menanyakan apapun yang ingin kau ketahui. Aku sudah terluka parah sekarang, jadi jangan bilang kau percaya bahwa kami masih bisa melakukan apapun padamu." Iklan oleh Pub Future. Zhao Han mengerutkan kening, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan diam-diam menyetujui usulan Zuan. Dalam hati, dia berpikir, "Dasar bodoh. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak akan bisa mendengar apa yang kau katakan saat kau sedekat ini? Bahkan jika mereka berbicara melalui transmisi suara, dengan pemahamannya tentang hukum spasial, jika dia sengaja mendengarkan, dia akan dapat mendengar semuanya dengan jelas. Ini adalah kesempatan yang sempurna untuk melihat apakah mereka merencanakan sesuatu yang lain, terutama jika Jing Teng memutuskan untuk memberitahu Zuan tentang rahasianya." Qiu Honglei dan Wei Su mulai bergerak ke arah Zuan, yang melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar seluruh kelompok bergerak lebih dekat. Mereka mengira bahwa dia mencoba menyembunyikan informasi dari Kaisar dan bergerak lebih dekat karena penasaran untuk mendengar apa yang ingin dia katakan. "Begitu aku berteriak lari, semua orang berlari ke arah itu," ucap Zuan lirih. Di kejauhan, Zhao Han memasang ekspresi mengejek. Dan di sini dia berpikir bahwa orang ini punya rencana yang luar biasa. Hanya itu,
Bahkan Qiu Honglei pun sedikit bingung. Kultivasi kaisar sangat tinggi, jadi bagaimana mungkin mereka bisa lolos? Tiba-tiba Zuan berteriak, lari. Pada saat itu, dia meraih Wei Su dan melemparkannya ke arah Zhao Han. Wei Su terkejut, seluruh tubuhnya berputar seperti senjata yang dilempar. Zuan mencengkeram Qiu Honglei dengan satu tangan dan Jing Teng dengan tangan lainnya, lalu berlari menyelamatkan diri. Dasar bajingan tak tahu malu. Kau benar-benar ingin menggunakan nyawa temanmu untuk mengulur waktu. Zhao Han berkata dengan nada mengejek. Sebuah telapak tangan menghantam tubuh Wei Su, cukup kuat untuk meledakkannya hingga menjadi daging cincang. Itu bahkan tidak akan menghabiskan sedikit pun waktu. Bahkan Jing Teng mengerutkan kening. Dia bersyukur Zuan tidak mengkhianatinya, dan bahkan berdiri di depannya untuk melindunginya. Namun, untuk melakukannya, dia telah mengkhianati orang lain. Meskipun penampilan Wei Su agak menyedihkan, dan baik kata-kata maupun perilakunya agak menyebalkan, pada akhirnya dia tetaplah teman Zuan. Tetap saja, Zuan benar-benar mengkhianati temannya tanpa ragu-ragu untuk melarikan diri demi hidupnya. Qiu Honglei juga bingung. Namun, setelah bersama Zuan dalam waktu yang lama, dia mempercayai karakternya. Dia tahu pasti ada maksud lain yang tersembunyi di balik tindakannya. Pada saat itu, ekspresi Zhao Han berubah. Dia dengan cepat menghindar ke satu sisi. Ketika mereka melihat gerakannya, Li Changsheng dan Xuan Bajing menjadi bingung. Apa yang ingin dihindari oleh Kaisar? Bahkan jika ada semacam bubuk mesiu atau racun yang disembunyikan di dalam tubuh orang itu seharusnya tidak dapat melukainya sama sekali. Iklan oleh Pub Future. Namun, saat itu, semburan kabut hitam yang sangat tebal keluar dari tubuh Wei Su. Di dalam kabut itu terdapat tengkorak-tengkorak aneh yang tak terhitung jumlahnya. Saat kabut itu muncul, seluruh ruangan langsung dipenuhi dengan energi yang sangat dingin dan menyeramkan. Tengkorak-tengkorak yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari kabut hitam, lalu menyerbu Zhao Han untuk menggigit dan mencabik-cabiknya. Cahaya keemasan menyembur dari tubuh Zhao Han. Dia terus-menerus menusukkan jarinya, menghancurkan tengkorak-tengkorak yang datang hingga berkeping-keping. Sebelumnya, dia menyerang dengan acuh tak acuh, karena dia memperlakukan Wei Su seperti semut. Bagaimana dia bisa tahu bahwa dia sebenarnya menghadapi lawan yang begitu menakutkan? Sekarang setelah ia kehilangan inisiatif, pada akhirnya, ia tidak dapat menghalangi semuanya. Beberapa tengkorak menghantam tubuhnya, menginfeksinya dengan energi hitam. Beruntung baginya, ia telah bereaksi cepat dan menghindar sebelumnya, sehingga menciptakan jarak yang cukup di antara mereka untuk melarikan diri. Dia segera menggunakan beberapa teknik khusus. Tubuhnya dipenuhi cahaya keemasan, dan semua energi hitam yang menyerang tubuhnya lenyap sepenuhnya. Meski begitu, dia masih batuk darah. Serangan itu jelas membuatnya terluka. Xuan Bajing dan Li Changsheng merasa ngeri. Makhluk macam apa ini? Serangannya benar-benar mampu melukai Zhao Han. Mereka telah menggunakan segala macam rencana di Gunung Valet, namun serangan yang tak terhitung jumlahnya dari para kultivator terkuat di dunia tidak mampu membuat Zhao Han dalam keadaan seperti itu. Raja Hantu, seru Zhao Han dengan ekspresi jelek. Dia menatap lawannya. Penampilan itu, kekuatan itu, siapa lagi yang bisa memiliki hal seperti itu selain Raja Hantu? Kabut hitam dan tengkorak berkumpul menjadi wajah hantu raksasa. Hantu itu tidak menanggapi kata-kata Zhao Han, sebaliknya, hantu itu melihat ke arah Zuan dan bertanya-tanya, bagaimana dia bisa tahu siapa aku? Qiu Honglei mengangkat alisnya dengan gembira, sambil berpikir, Zhu ternyata bukan orang seperti itu. Tapi apakah ini Raja Hantu? Dia sangat jelek. Ketika dia mengingat bagaimana dia mengikuti mereka selama ini, dia langsung menggigil ketakutan. Mata Jing Teng membelalak saat dia melihat Raja Hantu. Dia tidak pernah menyangka makhluk legendaris itu bersembunyi tepat di samping mereka. Meski begitu, dia menghela napas lega meskipun situasinya sangat mengerikan. Dia berpikir, Zuan tidak mengkhianati temannya. Qiu Honglei mempercayainya tanpa syarat sebelumnya, namun aku meragukannya. Aku masih kalah darinya dalam hal itu. Tunggu, mengapa aku membandingkan diriku dengannya? Pada saat yang sama, dia penasaran bagaimana Zuan bisa tahu tentang Raja Hantu. Merasa bahwa dirinya telah menjadi sasaran energi mengerikan dari Raja Hantu, Zuan pun tidak dapat terus berlari, karena takut akan memancing kemarahan Raja Hantu. Jika itu terjadi, semua usahanya akan sia-sia. Sebaliknya,
Ia berkata sambil mendesah, sebenarnya, itu tidak terlalu sulit. Aku paling memahami sifat Wei Su. Dia sama seperti namanya, benar-benar vulgar sampai ke tulang-tulangnya. Aku tidak dapat merasakannya akhir-akhir ini, jadi meskipun kau berusaha sebaik mungkin untuk bersikap seperti dia, itu tetap saja berbeda dari dirinya yang sebenarnya. Jing Teng dan Qiu Honglei mengangguk. Wei Su adalah seseorang yang bahkan berfantasi tentang melakukannya dengan hantu wanita, dan meneteskan air liur setiap kali melihat wanita cantik. Kepribadian dan perilakunya sungguh menyedihkan. Namun, akhir-akhir ini, dia tampak semakin normal. Mereka mengira itu karena dia sudah lama bersama mereka, dan dengan demikian mengembangkan kekebalan terhadap kecantikan. Ah Zu tetaplah yang paling cermat dalam berpikir. Dia segera menyadari ada yang tidak beres. Hanya karena ini kau tahu aku menyamar sebagai dia. Jawab Raja Hantu, jelas tidak puas. Kau begitu yakin dan menggunakannya sebagai tameng. Bagaimana jika kau melakukan kesalahan? Bukankah kau akan membunuh temanmu? Tentu saja, itu belum semuanya, kata Zuan sambil menatap wajah hantu yang terbuat dari kabut hitam dan tengkorak. Dia bertanya-tanya makhluk macam apa itu sambil menjawab, Wei Su adalah seseorang yang sangat rakus akan hidup dan takut mati. Aku tidak bermaksud menghina, tapi memang begitulah dia. Reaksi pertamanya saat menghadapi bahaya adalah lari. Namun sebelumnya, saat kami berada di luar makam besar dan bertemu dengan begitu banyak orang yang menakutkan, saat aku menyuruhnya pergi dulu, dia dengan jujur berkata bahwa dia akan tinggal bersama kami dan menghadapi semua masalah bersama. Dia menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, dalam situasi itu, Wei Su yang asli akan bertindak lebih cepat daripada siapapun, dan dia juga akan menasihatiku untuk tidak mengambil risiko apapun. Jika dia tidak bisa meyakinkanku, dia akan melarikan diri terlebih dahulu. Dan dia akan dengan terhormat mengklaim bahwa itu untuk menghindari menyeretku bersamanya. Ketika dia mengingat sifat temannya, Zuan tidak bisa menahan senyum. Itu masih terlalu mengada-ada, kata Raja Hantu sambil menggelengkan kepalanya. Bukti terbesarnya adalah ketika kami memasuki makam besar, dia hampir jatuh karena kerumunan orang yang berlarian. Saya perhatikan dia berpura-pura jatuh, tetapi keterampilan bergeraknya sangat hebat. Dia berhasil menghindari beberapa luka yang mematikan, baik sengaja maupun tidak. Zuan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, jadi ketika saya menyelamatkannya, saya memegang pergelangan tangannya. Kemudian, saya menemukan bahwa dia sebenarnya tidak memiliki denyut nadi. Bab 1792, Suara Iblis Raja Hantu. Wajah hantu raksasa Raja Hantu terbuat dari kabut hitam dan tengkorak. Saat tengkorak-tengkorak itu bergerak, mereka menyerupai api yang menyala-nyala. Ketika dia mendengar penjelasan Zuan, dia jelas berhenti sejenak. Kemudian, dia berkata dengan suara yang menakutkan, "Anak muda, kamu tampak rumit di permukaan, tetapi kamu sebenarnya cukup licik." Sementara itu, Zhao Han mengangguk dengan simpatik di dalam. Awalnya, dia menganggap Zuan tidak berbeda dengan seekor semut. Namun, bocah nakal ini benar-benar membuat segala macam gangguan dan bahkan membuatnya agak waspada. Zuan melanjutkan, juga, ketika aku bertemu Zhao Han, baik Jing Teng maupun Hong Lei, keduanya sangat gugup. Biasanya, dengan sifat Wei Su, dia seharusnya gemetar, tetapi kamu tidak. Aku bisa merasakan ketenangan yang tersembunyi di kedalaman ekspresimu. Saat ini, orang lain benar-benar merasa kagum padanya. Lagi pula, dalam situasi hidup dan mati itu, dia sebenarnya masih memiliki ruang untuk mengamati orang di sudut yang sama sekali tidak memiliki kehadiran. Zuan menatap Wei Su yang terbaring di tanah di bawah wajah hantu raksasa itu, tidak pasti apakah dia sudah mati atau masih hidup. Dia tidak tahu kapan Raja Hantu merasukinya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia memutuskan untuk tidak bertanya kepada Raja Hantu tentang kondisi Wei Su. Jika Raja Hantu tahu bahwa dia sebenarnya sangat peduli, itu hanya akan membawa Wei Su lebih dalam bahaya. Kamu memang orang yang sangat teliti. Tidak heran Hidden Dragon dan Phoenix Chick mati di tanganmu, kata Raja Hantu sambil mengangguk kagum. Dia kemudian menoleh ke Zhao Han dan bertanya, siapa kamu sebenarnya? Mengapa aku belum pernah mendengar tentangmu sebelumnya? Seseorang yang tangguh seperti ini seharusnya tidak dikenal di dunia saat ini. Zhao Han misterius. Aku hanya lewat saja. Aku tidak berniat menjadi musuhmu. Dia benar-benar merasa sedikit khawatir setelah bentrokan sesaat itu. Jika mereka dapat menghindari konflik, itu akan menjadi yang terbaik.
Raja Hantu juga ragu-ragu. Zhao Han jelas lebih kuat dari yang dibayangkannya. Berurusan dengannya tidak akan semudah itu. Namun, saat itu, Zuan berkata, Yang Mulia sedang mengalami kemerosotan surga dan manusia saat ini. Masalah ini terkait dengan kesempatan abadi, jadi dia harus mendapatkannya. Jika saya tidak salah, Raja Hantu juga harus tertarik dengan kesempatan abadi itu. Nona Jing, Anda mengenal makam besar ini. Apakah ada dua kesempatan abadi? Jing Teng pintar, jadi dia sengaja meninggikan suaranya saat menjawab, tentu saja hanya satu. Karena ini disebut kesempatan abadi, hanya orang yang ditakdirkan yang dapat memperolehnya. Bagaimana mungkin ada beberapa bagian yang bisa dinikmati semua orang? Ekspresi Raja Hantu dan Zhao Han langsung berubah saat mendengarnya. Mereka tahu bahwa Zuan sedang menyebarkan perbedaan pendapat, tetapi ini adalah konflik yang tidak dapat dihindari. Kecuali jika salah satu pihak menyerah, pada akhirnya akan terjadi pertempuran yang menentukan. Yang lebih penting, Zuan sangat kejam, bahkan membocorkan bahwa Zhao Han akan segera meninggal dan telah mencari kesempatan abadi ini untuk menyelamatkan hidupnya. Oleh karena itu, Raja Hantu juga menyadari bahwa tidak mungkin Zhao Han melepaskan kesempatan itu. Dalam hal itu, melanjutkan pertempuran sementara pihak lain yang terluka adalah kesempatan terbaik untuk sepenuhnya melenyapkan pesaingnya. Setelah mengambil keputusan, wajah besar Raja Hantu itu melesat maju ke arah Zhao Han. Iklan oleh Pub Future, ekspresi garang juga terpancar di wajah Zhao Han. Saat ia menghadapi lawannya, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan. Ia ingin melihat sendiri siapakah Raja Hantu yang paling menakutkan di dunia ini. Di mata mereka, pesaing terbesar di makam besar adalah satu sama lain. Sedangkan untuk kelompok Zuan, meskipun mereka memiliki beberapa trik, mereka tetaplah semut. Oleh karena itu, mereka bisa menanganinya nanti. Menyingkirkan musuh terbesar mereka adalah hal yang paling penting. Li Changsheng dan Xuan Bajing segera berlari ke satu sisi. Pertarungan di level ini akan membuat mereka terluka parah hanya karena terjebak dalam gelombang ledakan. Zhao Han dengan cepat menyerbu ke tengah kabut hitam. Kerangka-kerangka yang tak terhitung jumlahnya menyerangnya. Seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya keemasan saat ia melancarkan pukulan dengan tangan kirinya dan menggunakan jurus dengan tangan kanannya. Kedua belah pihak saling menyerang dengan ganas, dengan setiap serangan menghancurkan banyak tengkorak hingga berkeping-keping. Zuan dan yang lainnya terkagum-kagum saat menyaksikannya. Di permukaan, pukulan Zhao Han tampak biasa saja, tetapi dia jelas telah mencapai ranah menelusuri kembali jalan aslinya. Dia tidak memerlukan teknik mewah apapun, karena setiap serangan membawa kekuatan cemerlang seorang kaisar. Dibandingkan dengan gaya bertarung Raja Hantu yang menyeramkan, gayanya tampak lebih mendominasi. Sekarang setelah kedua belah pihak mulai bertarung, Zuan tidak mencoba lari lagi. Dia tetap di tempat untuk melihat apakah dia dapat memanfaatkan hasilnya. Bagaimanapun, meskipun Raja Hantu dan Zhao Han percaya bahwa mereka telah mengetahui kemampuan aslinya, pada kenyataannya, mereka masih meremehkannya. Dia memiliki kekuatan yang cukup untuk memengaruhi akhir pertempuran. Tiba-tiba, Zhao Han mengerutkan kening, karena ia menemukan bahwa tanpa mempedulikan banyak tengkorak yang ia hancurkan, energi lawannya tidak terpengaruh sedikitpun. Sebaliknya, aura di sekitar tengkorak itu sangat berbahaya, jadi ia akhirnya sedikit terinfeksi. Meski tidak banyak, seiring berjalannya waktu, ia akhirnya akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Zuan mengangguk dalam hati, berpikir, sepertinya apa yang dikatakan Hidden Dragon dan Phoenix Chick itu benar. Raja Hantu ini tampaknya kebal terhadap serangan fisik. Zhao Han tampak kedinginan dan tiba-tiba mendarat di tanah. Sosok emas muncul darinya dan membentuk proyeksi dewa perang yang mengenakan besi emas, itu adalah roh primordialnya. Dia jelas menyadari bahwa serangan fisik tidak berguna dan tidak akan cukup untuk mengalahkan lawannya. Ketika roh primordialnya meninggalkan tubuhnya, kabut hitam segera mundur secara substansial. Beberapa tengkorak bahkan langsung meleleh. Tinju raksasa emas itu menyebarkan kabut hitam, dan tengkorak yang tak terhitung jumlahnya menjerit saat mereka melarikan diri dalam kekacauan. Namun, raksasa emas itu mencibir dan mencengkeram mereka dengan tangan yang besar. Seluruh ruangan di sekitarnya tampak terkejut. Banyak tengkorak yang tampaknya hendak melarikan diri akhirnya tertangkap. Tangan besar itu mengepal, dan tengkorak-tengkorak itu menjerit, berubah menjadi abu yang berserakan. Li Changsheng benar-benar terpesona. Seperti apakah pertempuran antar makhluk?
Abadi di bumi ini, kapan dia bisa mencapai level seperti itu? Sementara itu, Suan Bajing menjilat dengan bersemangat. Yang mulia tidak ada bandingannya, seperti yang diharapkan. Hiduplah Kaisar. Jing Teng tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Zuan. Kaisar ini sebenarnya sangat kuat, tetapi yang lebih penting, Zuan telah menyinggung seseorang yang begitu kuat. Iklan oleh Pub Future. Qiu Honglei juga tampak seperti sedang mengalami sakit kepala yang hebat. Semakin kuat Zhao Han, semakin besar pula tekanan yang dirasakannya. Entah itu identitasnya sebagai bagian dari Sekte Iblis atau hubungannya dengan Ah Su, keduanya membuatnya menjadi musuh bebuyutan Kaisar. Sementara itu, Zuan mengamati pertempuran itu dengan ekspresi serius. Dia yakin bahwa Raja Hantu pasti tidak akan kalah hanya dengan itu. Benar saja, tidak ada ekspresi senang di wajah Zhao Han. Sebaliknya, dia melihat ke arah tertentu. Kabut hitam berkumpul di tempat itu sekali lagi. Tengkorak yang tak terhitung jumlahnya berkumpul untuk membentuk wajah hantu raksasa. Dia berkata dengan suara rendah dan teredam, menarik. Zhao Han mengerutkan kening, berpikir, apakah orang ini kebal terhadap semua serangan? Tapi itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin dunia ini memiliki sesuatu yang tidak dapat dipahami? Pasti ada cara untuk mengatasinya. Hanya saja aku belum menemukannya. Tiba-tiba, wajah hantu raksasa itu menatap raksasa emas itu dan tertawa, sambil berkata, jiwa. Itu favoritku. Begitu dia berbicara, dia membuka mulut raksasanya dan melepaskan gelombang teriakan melengking. Riak suara yang mengerikan melewati udara. Setelah mendengar semua aktivitas itu, sekelompok orang mencoba mendekat untuk melihat apa yang terjadi. Akan tetapi, ketika mereka mendekat, meskipun mereka adalah individu yang kuat, mereka tidak dapat bertahan. Jiwa mereka terbang keluar dari tubuh mereka. Meskipun jiwa-jiwa itu berjuang mati-matian untuk bertahan pada tubuh mereka, teriakan melengking itu terus berlanjut, membuat perjuangan mereka sia-sia. Jiwa-jiwa yang berjuang tak terhitung jumlahnya memasuki mulut wajah hantu raksasa itu. Wajah hantu itu memiliki ekspresi puas saat ia mulai mengunyah. Suara iblis Raja Hantu, teriak Zuan dengan ngeri. Naga tersembunyi telah menjelaskan keterampilan pamungkas Raja Hantu sebelumnya. Untungnya, dia punya firasat untuk membawa orang lain menjauh. Meski begitu, dia masih merasa pikirannya bergetar. Bagi wanita itu dalam kondisi yang lebih buruk, ekspresi mereka agak kosong. Zuan segera menggunakan Hundred Warble dan Lion's Roar, menggunakan suara lawan suara. Baru pada saat itulah mereka sedikit terbangun. Kita pergi, kata Zuan. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi, karena dia melihat bahwa roh primordial Zhao Han juga terinfeksi. Dia jelas berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Jika mereka tetap di sini, mereka tidak hanya tidak akan mendapat manfaat dari konflik, mereka juga akan terjebak dalam bencana. Pikiran Jing Teng kembali jernih. Dia tahu bahwa situasinya berbahaya dan buru-buru membawa kelompok itu ke sebuah tembok. Yang lain tidak tahu apa yang dia lakukan, tetapi tembok itu tiba-tiba terbuka dan kelompok itu masuk ke dalamnya. Baru pada saat itulah tekanan menakutkan itu menghilang. Sementara itu, Zhao Han melihat gerakan mereka, tetapi dia sama sekali tidak berdaya untuk menghentikan mereka. Bahkan, agak sulit baginya untuk melindungi dirinya sendiri. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan mengerikan sedang mencoba untuk memutus hubungan antara roh primordialnya dan dagingnya. Dia tahu bahwa meskipun roh primordialnya kuat, dunia adalah lautan kepahitan, sementara daging adalah perahu yang melindunginya. Jika jatuh ke laut dari perahu, ia tidak akan lagi memiliki akar untuk menempel. Akhirnya, ia akan benar-benar hancur dan runtuh. Kemudian, dia tidak akan lagi mampu menahan penyerapan Raja Hantu, dan dia bahkan bisa menjadi makanannya. Sementara dia mencoba kekuatan super untuk melawan, Li Changsheng dan Suan Bajing juga bertarung keras. Mereka adalah Grandmaster terkenal, sekaligus pemimpin sekte mereka. Teknik rahasia yang mereka ketahui juga jauh melampaui Grandmaster biasa. Mereka berdua menggunakan keterampilan masing-masing untuk melindungi jiwa mereka, sehingga jiwa mereka tidak langsung tersedot keluar seperti orang lain di sekitar mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka terkejut saat mengetahui bahwa mereka akan gagal. Jiwa mereka perlahan mulai meninggalkan tubuh mereka. Mereka dengan panik memegangi tubuh mereka sambil memohon kepada Zhao Han, "Yang mulia, selamatkan aku." Bab 1793, menyusun semua kartu. Zhao Han berpikir,
bahkan aku hampir tidak bisa bertahan lagi. Aku akan menyelamatkan kalian bajingan. Namun, tiba-tiba dia teringat sesuatu. Dengan lambaian tangannya ke arah mereka, kedua Grandmaster itu tersapu oleh kekuatan tak terlihat dan tidak bisa lagi mempertahankan pusat gravitasi mereka. Mereka berdua jatuh ke arah wajah hantu raksasa di udara. Zhao Han, kau pasti akan mati mengenaskan. Keduanya melupakan rasa takut mereka dan mengumpat dengan marah. Namun, mereka adalah Grandmaster berpengalaman dan tidak mau mati begitu saja. Mungkin karena serangan Zhao Han, koneksi mereka dengan tubuh mereka menjadi sedikit stabil. Karena tidak bisa berbuat apa-apa lagi, mereka hanya bisa mengarahkan keterampilan terkuat mereka ke wajah hantu raksasa itu. Mereka tahu bahwa itulah rencana Zhao Han, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Lagi pula, mereka tidak bisa membiarkan diri mereka dimakan begitu saja, bukan? Pedang abadi dan 8 pedang Suan Bajing membombardir wajah hantu raksasa itu bersama-sama. Serangan kedua Grandmaster itu bahkan lebih kuat dari biasanya, tetapi ini adalah serangan yang mempertaruhkan nyawa mereka, jadi mereka sama sekali tidak menahan diri. Pada saat yang sama, mereka juga menggunakan semua metode penyelamatan nyawa mereka. Pedang abadi membentuk istana surgawi yang agung, sementara 8 pedang bergabung menjadi pedang yang besar dan mengesankan. Ketika dua Grandmaster menyerang dengan seluruh kekuatan mereka pada saat yang sama, itu menghasilkan pemandangan yang sangat mengejutkan. Sayangnya, wajah hantu raksasa itu tiba-tiba membuka mulutnya yang besar. Dengan sekali gigit, istana surgawi dan pedang yang mengesankan itu tertelan. Baik Li Chansheng maupun Suan Bajing tercengang. Sebelum mereka berdua bisa melakukan apapun, Raja Hantu membuka mulutnya dan menghirupnya. Jiwa mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan sosok mereka yang terdistorsi ditarik ke dalam mulutnya. Begitu saja, dua Grandmaster Tao yang agung menemui ajalnya. Namun, pembalasan mereka masih memberi Zhao Han sedikit waktu. Dia mengaktifkan segel Kaisar Manusia, mengirimkannya ke atas dirinya sendiri. Untaian energi yang mendalam turun, menutupi roh primordial dan dagingnya. Tekanan segera berkurang dan roh primordialnya kembali ke tubuhnya. Tanpa ragu sedikit pun, dia meraih segel Kaisar Manusia dan menghilang ke udara tipis. Ekspresi Raja Hantu berubah. Dia tidak menyangka lawannya benar-benar akan lari. Dia bahkan tidak bisa merasakan aura Zhao Han lagi, jadi dia tahu bahwa pengejaran lebih jauh tidak ada artinya. Dia berkata, manusia itu benar-benar memahami hukum alam ruang. Aku tidak bisa begitu ceroboh saat bertemu dengannya nanti. Wajah hantu itu berubah kembali menjadi kabut hitam dan tengkorak yang tak berujung sebelum terbang ke kedalaman makam besar itu. Makhluk hidup berubah menjadi tulang yang memutih kemanapun ia lewat. Sementara itu, kelompok Zuan telah memasuki jalan rahasia yang sempit. Setelah berjalan cukup lama, barulah mereka melihat ke depan. Tidak ada seorang pun di dekat mereka, karena mereka jelas telah memasuki bagian dalam makam. Ketika tembok di belakang mereka tertutup, Qiu Honglei bertanya dengan cemas, mereka tidak akan mengejar kita melalui jalan ini, kan? Keduanya benar-benar menakutkan, sampai-sampai membuat mereka semua merasa tidak berdaya. Jing Teng menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, jangan khawatir. Mekanisme makam ini selalu berubah. Begitu suatu jalur digunakan sekali, jalur itu akan berubah. Rute di belakang kita sudah tidak ada lagi. Iklan oleh Pub Future, Zuan dan Qiu Honglei berdecak kagum. Mereka tidak pernah menyangka makam besar itu memiliki desain yang begitu cerdik. Qiu Honglei menatap Jing Teng dengan bingung, lalu berkata, kamu terus mengatakan bahwa kamu tidak memiliki ingatan, tetapi kamu bahkan mengingat mekanisme di makam ini. Jing Teng memegangi kepalanya seolah-olah dia mencoba mengingat sesuatu sebelum berkata, aku tidak menipu kalian semua. Ingatanku benar-benar hilang, hanya saja aku tiba-tiba teringat sedikit pada saat krisis itu ketika aku melihat ke dinding yang terbentang. Zuan dan Qiu Honglei saling berpapasan. Dilihat dari sikapnya, dia sepertinya tidak berbohong. Namun, bukankah suatu kebetulan jika dia hanya mengingat sesuatu pada saat-saat genting setiap kali? Aku tidak menyangka Suan Bajing dan Li Changsheng yang agung akan mati begitu saja, kata Qiu Honglei, terdengar sedikit sedih. Mereka semua telah melihat kedua Grandmaster itu bersembunyi di mulut Raja Hantu tepat sebelum mereka pergi, dan Qiu Honglei masih cukup terkejut. Zuan adalah seorang transmigrator, jadi dia mungkin tidak terlalu terinfeksi, tetapi dia tumbuh di Sekte Iblis. Sejak dia masih kecil,
dia telah diberitahu betapa lemah dan kuatnya para petinggi faksi ortodoks itu. Mereka semua adalah musuh bebuyutan Sekte Iblis. Xuan Bajing dan Li Changsheng adalah beberapa yang terkuat di antara para petinggi itu, dan mereka adalah individu yang reputasinya setara dengan gurunya. Namun, kedua ahli yang berada di puncak dunia mereka baru saja dibantai seperti ayam di sini. Keterkejutan melihat sesuatu yang seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Saya penasaran apakah Zhao Han dimakan oleh Raja Hantu, kata Zuan serius. Mereka terlalu terburu-buru dan belum melihat akhir pertempuran. Mereka berencana untuk bertahan dan memanfaatkan konflik, tetapi situasi tiba-tiba menjadi berat sebelah. Ekspresi Zuan menjadi semakin gelap saat menyadari hal itu, dan dia berkata, Zhao Han biasanya terlihat sangat sombong, tetapi dia malah menjadi tidak berguna. Dia mengagumi seolah-olah Raja Hantu adalah kakeknya yang terkutuk. Tiba-tiba, sebuah suara yang dikenalnya memanggil, apa yang kau katakan? Zuan dan yang lainnya terkejut. Ketika mereka melihat ke arah suara itu, semua bulu kuduk mereka berdiri. Mereka melihat seorang pria berjubah kuning menatap Zuan dengan dingin dari jarak yang tidak terlalu jauh. Siapa lagi kalau bukan Zhao Han? Kau, bagaimana? Qiu Honglei tergagap gugup. Meskipun Zhao Han telah diganggu oleh Raja Hantu, membunuh kelompok mereka masih cukup mudah. Mereka semua terdiam, seperti neraka mereka masih akan bertarung. Tetapi mereka juga tidak bisa melarikan diri. Zuan adalah orang pertama yang tenang, berkata, Yang Mulia memang tangguh seperti yang diharapkan. Anda benar-benar mampu lolos dari Raja Hantu tanpa cedera. Dalam hati, dia mengutuk Raja Hantu karena tidak berguna. Bahkan jika kamu tidak bisa menahannya di sana, setidaknya kamu bisa melukainya dengan serius. Zhao Han dalam kondisi yang sangat sempurna, jadi aku tidak punya kesempatan. Baru saja, siapa yang mengutukku karena dipukuli seperti cucu? Zhao Han bertanya, melirik Zuan. Senyum sinisnya semakin kuat sekarang. Iklan oleh Pub Future, Raja Hantu menggunakan suara iblis Raja Hantu terhadap tubuh jiwa. Namun dia bahkan tidak bisa melepaskan satu sudut pun dari pakaian yang mulia. Tentu saja dia cucunya, kata Zuan tanpa mengedipkan mata. Jing Teng menatapnya dengan ekspresi aneh. Dia tidak menyangka Zuan akan berbalik begitu alami. Qiu Honglei menyeringai saat mengingat saat pertama kali bertemu Zu, dia hanya bersikap seperti ini, tidak tahu malu. Namun, dia kemudian memikirkan nasib mereka dan tidak bisa tersenyum lagi. Jadi jurus itu disebut suara iblis Raja Hantu? Tanya Zhao Han. Ia teringat pertarungan sebelumnya dan masih merasakan sedikit ketakutan. Ia hampir ditelan bulat-bulat oleh orang itu. Ia menatap Zuan dengan bingung dan berkata, sepertinya kau tahu sedikit tentang keahliannya. Apakah Nona Jing yang memberitahumu? Jing Teng menggelengkan kepalanya. Itulah yang Zuan pelajari dari menginterogasi Hidden Dragon dan Phoenix Chick, dua jenderal hantu. Tentu saja, dia tidak perlu menjelaskannya kepada Zhao Han. Bocah, kau benar-benar berbakat, kata Zhao Han sambil mendesah kagum. Setelah terdiam beberapa saat, ia berkata, mengapa kita tidak mengesampingkan perbedaan kita untuk saat ini dan membentuk aliansi? Qiu Honglei tercengang. Di mata semua orang di dunia mereka sebelumnya, Zhao Han tak terkalahkan dan tak tersentuh. Siapa yang mengira bahwa dia akan mencari orang lain untuk bersekutu? Bahkan jika dia memutuskan untuk mencari sekutu, itu seharusnya seseorang yang setingkat dengan Raja Qi atau sang peraih warisan. Apa maksud dibalik memilih seseorang semuda Zuan? Meskipun dia tahu kekasihnya sangat kuat, dia tetap menganggap tawaran itu agak tidak masuk akal. Zuan juga sedikit terkejut, menjawab, kita berdua menjadi sekutu. Yang Mulia, apakah Yang Mulia telah membiarkan penilaian Anda menjadi kabur karena urgensi? Apakah saya berhak untuk bertarung berdampingan dengan Anda? Raja Hantu itu jauh di atas saya. Menghadapinya sama saja dengan membuang hidup saya. Zhao Han berkata sambil tercengang, tidak perlu bagimu untuk berpura-pura seperti itu padaku. Kau pasti memiliki kualifikasi untuk menghadapi Raja Hantu bersamaku. Zuan tetap waspada saat menjawab, Yang Mulia, Anda benar-benar melebihi saya. Jika Anda tidak merasa tidak senang, saya dapat berteriak dari pinggir lapangan sebagai pemandu sorak Anda jika Anda menginginkannya. Bagaimanapun, bahkan Grandmaster yang kuat seperti Li Changsheng dan Xuan Bajing telah kehilangan jiwanya, jadi apa yang bisa saya lakukan? Zhao Han tersenyum kesal, aku tidak punya waktu untuk main-main denganmu. Orang lain mungkin tidak tahu tentang kemampuanmu,
tetapi akulah yang paling mengetahuinya. Kalau tidak, bagaimana mungkin 7 jiwa yang aku sembunyikan di tubuh putra mahkota bisa mati? Zuan merasa merinding saat mendengarnya. Dia secara naluriah bersiap untuk bertarung sampai mati di sini. Jangan gugup, karena aku sedang membicarakan kejadian itu sekarang, itu artinya aku sudah melupakannya, kata Zhao Han acuh tak acuh. Selama kau membantuku melenyapkan Raja Hantu dan menemukan kesempatan abadi, kita akan melupakan dendam itu. Bangsa iblis bisa mengangkatmu menjadi bupati, jadi mengapa aku tidak bisa? Lagi pula, begitu aku naik tahta, putra mahkota akan menjadi terlalu bodoh dan lemah. Dia bahkan mungkin tidak bisa mempertahankan posisinya. Kau bisa membantu mengelola kekaisaran. Qiu Honglei sangat terkejut saat mendengarkannya. Informasi yang terkandung dalam percakapan itu sangat hebat. Jing Teng sangat bingung. Apa yang mereka katakan? Kenapa aku tidak bisa mengerti sedikit pun? Apakah mereka benar-benar orang dari dunia lain? Zuan juga menyingkirkan senyum menghinanya. Dia berkata dengan serius, jadi, Yang Mulia sudah tahu segalanya. Tidak heran dia selalu merasa seolah-olah Zhao Han telah merencanakan pembunuhan terhadapnya sepanjang waktu. Zhao Han misterius. Pecahan jiwaku ada bersama putra mahkota, dan menghilang secara misterius. Meskipun kamu dan putri mahkota menjelaskan semuanya dengan benar, aku sama sekali tidak mempercayainya. Aku melihat putri mahkota tumbuh dewasa dan tahu dia tidak memiliki kemampuan seperti itu. Itu berarti pelakunya tentu saja kamu. Hari ini dari No VE, Lab IECO, per meter. Apakah kamu percaya itu hanya berdasarkan kebohongan? Ketika An bertanya, dia merasa sedikit bingung. Bagi seorang kaisar, dugaanku sudah cukup. Aku lebih baik membunuh 1000 orang secara tidak sengaja daripada membiarkan 1 orang pergi, kata Zhao Han dingin. Zuan terdiam beberapa saat. Kaisar memang berbeda dari orang lain. Dia yakin bahwa sihir yang dia berikan untuk perjalanan rahasia ke ruang bawah tanah bersama putra mahkota sudah sangat meyakinkan, karena dia hanya mencampur adukkan beberapa penggemar, tetapi Kaisar tidak mempercayai siapapun. Selama dia menaruh curiga terhadap seseorang, dia tidak memerlukan alasan atau bukti apapun untuk menyimpulkan bahwa orang itu telah merencanakan sesuatu yang buruk terhadapnya. Selain itu, dia lebih suka membunuh seseorang secara tidak sengaja daripada membiarkan mereka pergi secara tidak sengaja. Pada akhirnya, Zuan sendiri bukanlah bagian dari keluarga kekaisaran, dan juga bukan lahir dari keluarga besar. Itulah mengapa dia salah menilai cara berpikir kaisar. Ketika sang kaisar menyadari Zuan menjadi diam, ia berkata sambil tersenyum, tidak perlu khawatir. Karena aku sudah membicarakan masalah ini, itu artinya aku tidak akan menyelidikinya lebih jauh. Sebaliknya, ini bisa menjadi bukti ketulusanku dalam pekerjaan yang sama. Dia tidak dapat memahami bagaimana Zuan yang sangat lemah itu akhirnya membunuh 17 jiwanya, tetapi karena Zuan mampu melakukannya saat dia berada di peringkat yang jauh lebih rendah, maka Zuan saat ini, yang sekarang jauh lebih kuat, pasti memiliki sesuatu yang dapat mengancamnya. Raja Hantu, bekerja sama tidak hanya akan memungkinkannya untuk mengalahkan Raja Hantu yang kuat itu, tetapi juga memberinya kesempatan untuk menarik lebih banyak kartu truf Zuan. Dengan begitu, dia akan memiliki lebih banyak persiapan di masa mendatang. Zuan mencibir dalam hati. Orang ini berbicara seolah-olah dia sangat jujur dan tulus, tetapi saya akan menjadi idiot jika mempercayainya. Mungkin Kaisar akan bekerja sama dengannya sekarang sementara Raja Hantu ada di sana untuk menekan mereka, tetapi begitu dia mendapat kesempatan, dia pasti akan menyelesaikan masalah saat itu juga. Namun, dengan Raja Hantu yang masih menjadi ancaman, mereka berdua berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, jadi tidak perlu bagi mereka untuk bertarung sampai mati saat itu. Oleh karena itu, Zuan menjawab sambil tersenyum, apa yang mulia katakan. Saya adalah warga istana sejak awal. Tentu saja saya akan berjuang di garis depan yang sama dengan yang mulia. Markis sangat berprinsip, seperti yang diharapkan, kata Zhao Han sambil mencibir. Keduanya mencapai kesepakatan begitu saja, dengan masing-masing menyimpan motif tersembunyi mereka sendiri. Yang Mulia baru saja menghadapi Raja Hantu. Apakah Yang Mulia mampu menemukan cara untuk menghadapinya? Tanya Zuan. Ekspresi Zhao Han menjadi gelap ketika dia mengingat pertempuran yang memalukan itu. Dia berkata, suara iblis Raja Hantu miliknya sangat melawan roh primordialku. Namun, jika aku tidak melepaskan roh primordialku,
aku tidak dapat mengeluarkan kekuatan terbesarku. Satu hal lagi adalah aku telah menghancurkan banyak kabut hitam dan tengkorak, tapi tampaknya itu tidak berpengaruh apapun padanya. Zuan menjawab, dia memiliki kekebalan terhadap serangan fisik dan unsur, jadi dia adalah lawan yang sangat sulit. Bagaimana dia bisa tidak masuk akal seperti itu? Zhao Han menjawab sambil mengerutkan kening. Dari mana kamu memperoleh informasi ini? Zuan tidak menyembunyikan sumbernya dan memberitahu Zhao Han tentang interogasinya terhadap Jenderal Hantu. Zhao Han berkomentar sambil mengangguk, Jenderal Hantu itu lebih rendah dan memiliki kultivasi yang rendah, sehingga mereka dapat mengagungkan pemimpin mereka dan membesar-besarkan banyak hal. Saya sebenarnya tidak percaya bahwa dia benar-benar tangguh terhadap semua serangan fisik dan unsur, kata Zuan dengan serius. Tetapi dilihat dari pertempuran yang dilakukan Yang Mulia melawannya, tampaknya memang demikian, bukan? Zhao Han mengingat kembali apa yang telah terjadi dan berkata, benar sekali. Awalnya, seranganku tampaknya tidak berguna terhadapnya, dan dia tampak kebal terhadap serangan fisik dan elemen. Itulah mengapa aku berpikir untuk mengirimkan roh primordialku untuk menghadapinya. Bagaimana mungkin aku mengantisipasi bahwa suara iblis Raja Hantu yang menyedot jiwanya akan begitu hebat? Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, tetapi dunia memiliki hukumnya sendiri mengenai semua hal. Hukum alam melarang terciptanya makhluk yang tidak terkalahkan. Dia jelas memiliki kelemahan, hanya saja kita belum menemukannya. Iklan oleh Pub Future. Zuan mengangguk dalam hati. Seperti yang diharapkan dari ahli yang paling kuat, Zhao Han segera melihat inti masalahnya. Jing Teng berkata dengan lemah, sepertinya aku teringat sesuatu. Di masa lalu, penguasa abadi meninggalkan sebuah metode untuk menghadapi Raja Hantu. Ada apa? Tanya Zhao Han, matanya berbinar. Seperti yang diharapkan, keputusanku kali ini benar. Selain Zuan, yang bahkan tidak dapat dipahaminya, alasan lain mengapa ia membentuk aliansi adalah wanita misterius ini. Wanita itu memiliki hubungan dekat dengan makam besar, dan apakah ia akan menemukan kesempatan abadi atau tidak, bergantung padanya. Qiu Honglei menghela napas lega dan bertanya, apa jenis metode itu? Cepat beritahu kami. Setidaknya, mereka tidak perlu bertarung melawan Zhao Han lagi. Ah Zu juga mendapat sedikit keringanan hukuman. Ia berpikir, langkah hebatnya jika Zhao Han dan Raja Hantu saling membunuh. Jing Teng menjawab, metodenya ada di sebelah jasad penguasa abadi, dan berada dia melihat ke sekeliling area tersebut, lalu menunjuk ke arah koridor gelap dan melanjutkan, ke arah itu. Kemudian, dia memimpin jalan, dan kelompok Zuan segera mengikuti. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah semua orang mengatakan bahwa penguasa abadi sudah naik tahta? Mengapa masih ada sisa-sisanya? Zhao Han segera merasakan denyut nadinya bertambah cepat. Akan sangat merepotkan jika penguasa abadi itu tidak benar-benar bangkit dan baru saja meninggal, tetapi murid-muridnya telah mengarang cerita. Jing Teng menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sisa-sisa itu mungkin bukan tubuh aslinya, atau mungkin hanya sebuah monumen untuk seseorang yang dimakamkan di tempat lain. Kelompok itu juga tidak dapat benar-benar menemukan apapun pada saat itu, jadi mereka hanya dapat pergi ke tempat itu terlebih dahulu dan memeriksanya untuk saat ini. Meskipun makam besar itu gelap, Qiu Honglei adalah seorang kultivator elemen cahaya, dan dia bahkan memiliki salinan lentera permaisuri. Lentera itu menerangi jalan saat kelompok mereka bergerak lebih dalam. Namun, dibandingkan dengan suasana yang sebelumnya santai dan ceria, suasananya sekarang sangat suram. Lagi pula, dengan seseorang yang menakutkan seperti Zhao Han bersama mereka bisa mati kapan saja. Seolah meredakan kecanggungan, Zhao Han berkata, ini tampaknya mirip dengan lentera permaisuri milik Master Sekte Yun. Qiu Honglei menyuarakan persetujuannya. Itu bukan yang asli, itu tiruan yang dibuat seseorang di klan berdasarkan lentera milik guru. Itu jauh lebih lemah. Sekte iblis tampaknya penuh dengan bakat. Jadi, bahkan lentera permaisuri pun bisa ditiru, kata Zhao Han. Kekejamannya yang biasa tidak terlihat dimanapun. Sebaliknya, dia tampak seperti senior yang baik hati dan murah hati. Aku ingat bahwa gurumu juga tampaknya telah memasuki ruang bawah tanah rahasia. Di mana dia? Qiu Honglei menatap Zuan, lalu menjawab dengan hati-hati, kami memang berpisah. Namun, jika aku tidak salah, dia seharusnya sudah tiba di makam besar ini juga. Pada saat yang sama,
dia benar-benar khawatir. Akan sangat buruk jika tuannya tidak sengaja bertemu dengan Raja Hantu. Iklan oleh Pub Future. Zhao Han mengangguk. Dia sempat berpikir untuk menyanjung Yun Jianyu sedikit, namun, Yun Jianyu malah menyerbu istana kekaisaran untuk membunuhnya, namun dia malah diinjak-injak oleh satu tangan bahkan sebelum bertemu dengannya. Memujinya sungguh tidak jujur. Zuan mampu menebak pikirannya. Namun, setelah kakak perempuannya Yun mengalami penjara rahasia dinasti Xia, kultivasinya telah maju pesat. Dia jauh lebih tangguh daripada sebelumnya. Sementara itu, dia bertanya, apakah Yang Mulia telah bertemu dengan pembawa pusaka sejak saat itu? Keduanya telah terjerat satu sama lain sebelum mereka jatuh ke ruang bawah tanah rahasia. Mereka seharusnya berada di samping satu sama lain saat mereka bangun. Zhao Han menggelengkan kepalanya dan berkata dengan kesal, aku belum melihatnya sama sekali. Siapa yang tahu di mana dia akhirnya meninggal? Jika bukan karena rencana sang pertapa, mengapa ia terperangkap dalam penjara rahasia yang berbahaya seperti itu? Namun, justru karena rencana itulah ia mampu mendekati kesempatan abadi. Ia berpikir, surga ada di pihakku. Zuan mulai berpikir sendiri. Biasanya, dengan kultivasi sang pembawa anugerah, dia seharusnya tidak diam saja sepanjang waktu, dan seharusnya membuat namanya terkenal. Hubungan macam apa yang sebenarnya dimiliki wanita ini dan penguasa abadi Baopu? Mengapa dia begitu memahami makam besar ini? Zhao Han bertanya dengan pura-pura acuh tak acuh. Alasan dia mengambil inisiatif untuk memulai percakapan adalah karena dia sangat tertarik pada Jing Teng. Dulu aku hanyalah tanaman merambat di pegunungan. Penguasa abadi itu lewat dan memberiku pencerahan, jawab Jing Teng. Tidak perlu menyembunyikannya. Setelah itu, dia menatap Zuan dan berkata, dilihat dari apa yang terdengar, kalian tampaknya bukan orang dari dunia ini. Setelah ragu sejenak, Zuan mengangguk dan berkata, benar sekali. Kami hanya terjebak di ruang bawah tanah rahasia ini secara tidak sengaja. Dia memberinya penjelasan kasar tentang apa itu ruang bawah tanah rahasia. Ruang bawah tanah rahasia, Jing Teng menjawab, terdengar agak bingung, tetapi dia segera menggelengkan kepalanya. Dari sudut pandangku, dunia ini adalah dunia nyata, dan mungkin bukan ruang bawah tanah rahasia seperti yang kau gambarkan. Lebih jauh lagi, dari sudut pandang orang-orang di dunia ini, duniamu itu mungkin sebenarnya adalah ruang bawah tanah rahasia. Yang lainnya tercengang. Biasanya, ruang bawah tanah rahasia tidak memiliki banyak tanda-tanda keberadaan manusia, atau merupakan fragmen spasial dari era kuno yang hancur. Itulah sebabnya orang-orang secara alami menganggap dunia mereka lebih unggul daripada ruang bawah tanah rahasia, berpikir bahwa itu hanyalah harta karun yang berisi harta yang luar biasa dan warisan tersembunyi. Mereka tidak pernah menganggap ruang bawah tanah rahasia sebagai dunia nyata. Sebaliknya, konsep itu lebih mudah diterima Zuan. Bagaimanapun, beberapa ruang bawah tanah rahasia yang pernah dikunjunginya seperti dunia mereka sendiri yang sangat besar. Zhao Han berkata dengan serius, hal semacam ini hampir tidak pernah terjadi dalam sejarah. Sebelumnya, ruang bawah tanah rahasia hanya pernah kosong, atau paling banyak dihuni oleh binatang buas. Jumlah ruang di dalamnya juga terbatas, jadi dunia sebesar ini belum pernah terjadi sebelumnya bagiku. Munculnya ruang bawah tanah rahasia semacam ini kemungkinan besar merupakan transformasi besar yang sedang terjadi di dunia. Mungkinkah ada sesuatu yang terjadi pada dunia kita yang tidak kuketahui? Zuan mulai berpikir sendiri. Zhao Han adalah kultivator terkuat di dunia, sekaligus kaisar umat manusia. Jika dia mengatakan bahwa hal itu tidak pernah terjadi, maka itu tidak pernah terjadi. Namun, dia telah mengalaminya beberapa kali baru-baru ini, jadi itu berarti dunia benar-benar berubah. Mungkinkah itu seperti kebangkitan esensi spiritual yang disebutkan dalam web novel? Apakah kamu akan meninggalkan dunia ini pada akhirnya? Tanya Jing Teng. Zuan mendongak dan melihat bahwa wanita itu tengah menatapnya dengan mata besar dan indahnya. Entah mengapa, dia tiba-tiba merasa sedikit tidak enak badan, tetapi dia tetap berkata sambil mengangguk, benar. Setelah kami menyelesaikan beberapa tugas, kami akan kembali ke dunia kami. Oh, kata Jing Teng. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa lagi, yang lain bisa melihat kesepian dalam ekspresinya. Zhao Han menyaksikan kejadian itu dengan tatapan dingin seperti orang yang lewat. Dalam hati, dia berpikir, apakah bocah nakal Zuan ini adalah afrodisiak berbentuk manusia atau semacamnya?
Mengapa dia selalu menjemput wanita kemanapun dia pergi? Membiarkannya masuk ke istana mungkin merupakan kesalahan besar. Tatapan mata Qiu Honglei berpindah-pindah antara Zuan dan Jing Teng. Dia berpikir, apakah menurutmu aku bisa hidup dengan mudah di sini? Sama sekali tidak mungkin untuk mencegahnya. Master Sekte Yan, bukan berarti aku tidak bekerja keras, tetapi wanita-wanita ini bekerja terlalu keras. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika Zuan tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Dia bertanya, apakah kalian semua merasa semakin panas? Bab 1795, Iblis Api Bumi. Mereka tidak menyadari apapun saat mengobrol sebelumnya, tetapi sekarang setelah Zuan mengingatkan mereka, mereka semua jelas merasa tidak enak badan. Lagi pula, makam ini jarang terkena sinar matahari, jadi seharusnya berada di musim dingin meskipun saat itu di tengah musim panas. Namun, sekarang jelas menjadi panas. Selain itu, mereka sangat merasakan bahwa jalan di depan pun menjadi merah terang. Tidak perlu lagi menggunakan lentera Qiu Honglei untuk penerangan. Elemen api sangat pekat di depan. Bahkan ada semacam energi yang mengamuk, kata Zhao Han sambil melihat ke depan, tetapi nadanya sangat tenang. Mungkin makam besar yang penuh bahaya ini adalah tempat di mana kebanyakan orang meninggal, tetapi dengan kekuatannya, itu tidak lebih dari sekadar perjalanan santai. Tentu saja, dengan asumsi mereka tidak bertemu dengan Raja Hantu aneh itu. Jing Teng mengerutkan kening. Saat tanaman merambat, ia merasakan ketidaksukaan bawaannya terhadap api. Kelompok itu terus berlanjut beberapa waktu lagi. Cuaca semakin panas, dan gelombang panas memenuhi udara. Mereka tidak bisa merasakan kelembapan lagi. Jika bukan karena fakta bahwa mereka semua adalah pembudidaya yang kuat, suhunya sudah cukup untuk membakar mereka hidup-hidup. Nona Jing, apakah ini satu-satunya jalan? Qiu Honglei tak bisa menahan diri untuk bertanya. Lingkungan neraka benar-benar bukan pengalaman terbaik. Lebih jauh lagi, tempat-tempat seperti itu dengan konsentrasi unsur yang begitu tinggi seringkali berisi makhluk-makhluk yang menakutkan. Dia sudah mulai merasa sedikit cemas. Jing Teng menyembunyikan keringat dinginnya dan berkata, benar sekali. Tiba-tiba, kelompok itu berbelok, dan pemandangannya pun terbuka. Mereka akhirnya mengerti di mana sumber semua panas itu. Di hadapan mereka ada kolam lava yang sangat besar, kolam itu penuh gelembung, seolah-olah mendidih. Sebagian besar lava jatuh ke pantai. Tanah di sekitarnya tampak seolah-olah tidak dapat menahan panas, meletus menjadi api. Medan itu sudah dipenuhi lubang dan retakan, dan lahar itu seolah-olah akan tumpah semakin jauh. Makam besar ini ternyata menyembunyikan kolam lava sebesar itu. Seru Zuan dengan heran. Bau belerang yang menerpa wajah mereka agak sulit ditahan. Kalau bukan karena melatih mereka yang membuat mereka tidak perlu bernapas terlalu sering, mungkin mereka sudah diracuni sampai mati oleh bau yang kuat itu. Jing Teng tampak bingung ketika berkata, aku juga tidak tahu. Hal ini tampaknya dilakukan untuk melindungi jenazah penguasa abadi. Zuan melihat sekeliling. Kolam lava itu seperti gunung berapi. Luasnya beberapa ratus kaki dan benar-benar menutup jalan di depan. Sama sekali tidak mungkin untuk berputar. Makam besar itu sudah tampak cukup besar dari luar, tetapi bagian dalamnya tampak lebih besar lagi, bahkan dapat menampung kolam lava raksasa seperti itu tanpa satu masalah pun. Jika mereka ingin menyeberangi kolam, mereka harus terbang di atasnya. Namun, suhunya sangat tinggi, dan ada gelembung yang meledak dari waktu ke waktu, mengirimkan lava ke udara. Suhu di udara pasti akan lebih sulit untuk ditanggung. Sulit bagi mereka untuk tidak mengalami masalah dalam jarak 1000 meter. Yang lebih penting, bagaimana jika ada sesuatu di dalam lava? Tiba-tiba, Zhao Han berkata dengan jelas, karena kultivasiku sudah yang tertinggi, aku akan memimpin untuk menjelajahi tempat ini. Kemudian, dia menendang tanah dan terbang ke udara. Iklan oleh Pub Future. Udara panas yang menyengat di atas lava cukup panas untuk membakar semua pakaian. Namun, tampaknya ada penghalang tak terlihat di sekitar tubuh Zhao Han yang menangkis semua panas yang mengamuk. Sementara itu, ia tampaknya memiliki penglihatan yang tajam, selalu dapat menghindari lava yang datang tiba-tiba terbang lebih dulu. Qiu Honglei memasang ekspresi aneh. Dia diam-diam bertanya pada Zuan, Zhu, mengapa Kaisar tiba-tiba menjadi begitu antusias? Entah mengapa, rasanya aneh. Sanjungan yang berlebihan tanpa alasan adalah tipu daya atau pencurian, jawab Zuan. Dia ingin mengungkapkan ketulusannya melalui hal-hal kecil ini, tetapi itu lebih untuk dilihat Jing Teng.
Bagaimanapun, dia percaya bahwa Jing Teng mungkin tahu tentang kesempatan abadi yang dia pedulikan. Jing Teng selalu berbicara dengan teka-teki, dan itu benar-benar menyebalkan. Apakah menurutmu dia benar-benar kehilangan ingatannya? Tanya Qiu Honglei. Entah dia berpura-pura atau tidak, aku yakin dia tidak punya niat jahat terhadap kita. Jadi, mengapa kita perlu mengganggunya? Jawab Zuan. Itu hanya karena dia cantik. Qiu Honglei mendengus, tetapi dia tidak benar-benar marah. Jika Jing Teng tidak membantu mereka beberapa kali sebelumnya, mungkin mereka sudah mati. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Kolam lava mulai menyala, seolah-olah ia kesal karena ada seseorang yang terbang di atasnya tanpa membiarkan setetes lava pun menyentuh tubuhnya. Kolam lava dengan cepat berputar, membentuk pusaran air raksasa. Kemudian, cambuk api yang panjang mencambuk, melilit kaki Zhao Han dan menariknya ke bawah dengan ganas. Kelompok Zuan terkejut, ternyata ada monster di dalam kolam lava. Zhao Han mendengus dingin, dia mengangkat kakinya, dan bukan saja dia tidak ditarik ke bawah, makhluk di kolam lava itu malah terseret keluar. Monster itu tampak seperti kambing raksasa, tetapi sangat jelek. Mirip seperti kambing Damaskus yang pernah dilihat Zuan dalam video dari dunianya sebelumnya. Ada sepasang tanduk melingkar di kepalanya, dan lava menutupi seluruh tubuhnya. Zat yang berapi-api membentuk mantelnya. Dengan itu, Zuan akhirnya mengerti mengapa orang barat suka mengasosiasikan kambing dengan iblis. Penampilan seperti itu benar-benar mengingatkan pada iblis yang jahat. Kambing ini jelek sekali, kata Qiu Honglei dengan ekspresi jijik. Dia bahkan tidak ingin melihatnya lagi. Ini bukan seekor kambing, melainkan iblis api bumi, kata Jing Teng sambil memegangi kepalanya seolah baru saja mengingat sesuatu. Bumi, Zuan mengulanginya dengan tercengang. Ia memiliki kekuatan elemen tanah. Benar sekali, lahar mengandung unsur tanah dan api, jawab Jing Teng. Zuan berpikir dalam hati bahwa dalam banyak permainan di dunianya sebelumnya, elemen tanah sering memanggil meteor untuk menyerang. Meteor-meteor itu sering menyerupai bola api. Begitulah, kekuatan monster itu mencapai batas antara tanah dan api. Tidak heran dia begitu kuat. Dia bisa merasakan aura mengerikan yang keluar dari tubuh monster itu. Aura itu jauh melampaui level seorang Grandmaster. Membandingkan Death Reaper dengan makhluk ini seperti membandingkan seorang anak dan seorang pria kekar. Jika dia sendiri yang menghadapi monster itu, mungkin itu akan sedikit berbahaya. Namun sekarang setelah mereka memiliki Zhao Han, berpegangan pada pendukung yang baik dan kuat benar-benar terasa hebat. Tiba-tiba dia merasa aneh. Dulu dia selalu menggoda gadis-gadis. Sekarang, dia bahkan bisa menggoda pria. Iklan oleh Pub Future. Iblis api bumi ingin menyeret mangsanya ke dalam lahar, tetapi malah ditarik keluar oleh mangsanya. Pada saat itu, ia sempat tertegun sejenak. Namun, keterkejutannya segera tergantikan oleh kemarahan. Ia meraung dengan marah, membuat seluruh tempat bergetar dan berguncang. Lava meletus seperti gunung berapi, dan sebuah tinju raksasa terbentuk di sekitar api, melesat ke arah Zhao Han di udara. Ekspresi Zhao Han sedingin es saat dia berkata, apakah kamu memperlakukan harimau seperti kucing yang sakit-sakitan hanya karena dia belum menunjukkan kekuatannya? Bahkan binatang sepertimu berani menggertak kaisar ini. Dia tetap tak terkalahkan selama bertahun-tahun, namun dia tetap berada dalam kondisi yang menyedihkan setelah bertemu dengan Raja Hantu. Sudah ada banyak kemarahan yang menumpuk di dalam dirinya, dan dia tidak bisa lagi menahannya dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia tidak menghindar atau menghindar, dan hanya melayangkan tinjunya langsung ke monster itu. Dengan ledakan besar, percikan api berterbangan ke segala arah. Tubuh besar Earth Flame Devil berhenti sebentar, dan api di sekitar tubuhnya tampak redup. Tatapan mata Zhao Han dipenuhi niat membunuh saat dia berteriak, mati. Cahaya keemasan memancar di sekelilingnya. Pada saat itu, proyeksi emas raksasa muncul di belakangnya dan menirunya, mengirimkan tinjunya sendiri ke kepala Earth Flame Devil. Ledakan. Dengan suara teredam, udara itu sendiri tampak terdistorsi. Kemudian, Earth Flame Devil terhuyung mundur beberapa langkah. Sesaat kemudian, seluruh tubuhnya hancur inci demi inci sebelum akhirnya berubah menjadi lava tak berujung dan tenggelam kembali ke dalam kolam. Mata Zuan dan yang lainnya membelalak. Iblis api bumi yang mengerikan itu telah dihancurkan begitu saja. Meskipun mereka tahu Zhao Han kuat, mereka tidak menyangka dia benar-benar sekuat itu.
Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang rendah dia sedikit pun ketika dia kalah dari Raja Hantu sebelumnya. Namun, pada saat itu, mereka terbangun dan menyadari bahwa ini adalah sosok tak terkalahkan yang sama yang telah menaklukkan para ahli dari ras manusia dan iblis selama bertahun-tahun. Ekspresi Zuan menjadi lebih serius. Kekuatan Zhao Han tampaknya jauh lebih besar daripada kekuatan jiwa yang terpendam di ruang bawah tanah rahasia makam West Hound. Dia bahkan sedikit lebih kuat daripada saat dia bertarung di Gunung Valet. Zhao Han agak menyesal. Ia begitu marah saat itu hingga ia mengerahkan seluruh kekuatannya, mungkin membuat bocah nakal Zuan sedikit lebih waspada. Namun, ia segera menepis pikiran itu, karena ia tahu bahwa apapun yang terjadi, sebelum kekuatan absolut, semua rencana jahat hanyalah menggelikan. Baiklah, monster itu sudah disingkirkan. Kalian bisa datang sekarang, katanya sambil mengucapkan tangannya ke arah mereka. Ekspresi Jing Teng tiba-tiba berubah dan dia berkata, tidak, dia masih hidup. Begitu dia berbicara, dua cambuk api tiba-tiba melesat keluar dari kolam, langsung mengikat kaki Zhao Han. Mungkin karena monster itu sudah belajar dari kesalahannya, kali ini dia menggunakan dua cambuk. Kekuatan yang digunakannya juga lebih besar. Zhao Han mengira ia telah mengalahkan lawannya, jadi ia panjang dan langsung terseret ke dalam lava yang mendidih. Ia mencoba melepaskan diri, tetapi sedetik kemudian, lahar yang tak berujung menghantamnya seperti lautan, menenggelamkannya sepenuhnya. Lahar yang kacau itu kembali tenang, kembali seperti penampakan yang pertama kali dilihat kelompok itu saat tiba. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika mereka melihat Zhao Han tidak kembali, kelompok Zuan saling memandang dengan cemas. Mereka terkejut dengan kekuatan Zhao Han beberapa waktu lalu, namun sekarang, dia sudah mati begitu saja.